Selamat datang di channel Trading for Better Life. Pada perdagangan hari ini, ISG ditutup naik 1% lebih ke angka 4.626. Di video ini saya kembali akan menganalisa saham-saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Terima kasih atas like dan komentar yang telah diberikan. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang sahamnya belum sempat dianalisa hari ini, masih bisa merequest kembali pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Silakan baca syarat dan ketentuan berlaku agar komentar yang teman-teman berikan masuk dalam pertimbangan untuk dianalisa. Dan bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Antam. Saham Antam pada perdagangan hari ini ditutup naik 1% lebih ke harga 530. Bisa kita perhatikan di grafik, saat ini Antam masih bergerak sideways. Jadi walaupun hari ini bergerak naik, dalam 1 bulan terakhir ini bisa kita lihat Antam masih bergerak sideways dan terlihat masih berusaha untuk break dari resisten kuat di EMA 50. Dan saat ini jika kita zoom juga berada tepat di garis resisten di EMA 50 ini. Dan garis resisten ini merupakan resisten yang sangat kuat karena Antam telah beberapa kali gagal break dari resisten ini. Untuk teman-teman yang selalu mengikuti video saya di channel ini, pasti tahu bahwa minggu lalu saya telah menganalisa saham ini. Dan saat itu sudah saya menjelaskan walaupun bandar dan asing terus melakukan akumulasi, secara teknikal analisis saham Antam masih bergerak sideways. Dan sebaiknya amati saja, jangan entry dulu sebelum break dari resisten ini. Dan setelah seminggu bisa kita lihat Antam masih bergerak sideways. Jadi apabila teman-teman kemarin maksa untuk membeli saham Antam saat masih berada di garis EMA 50 selama seminggu, harga tidak bergerak. Karena itu masih banyak yang berkomentar, Pak, kenapa analisa selalu suruh tunggu dan lain-lain? Kenapa bila kita memaksa membeli tanpa ada konfirmasi untuk entry atau ada tanda-tanda bagus buat entry, dana kita akan tertahan selama seminggu? Itu juga bila tidak turun. Karena kita maksa membeli, ternyata turun, kita malah rugi. Padahal selama seminggu ini atau hari ini bisa kita lihat banyak saham yang naik lumayan tinggi. Untuk teman-teman punya dana mungkin enak, bisa beli sahamnya tertahan, bisa hold, dan bisa beli saham lain dengan dana yang lain. Sedangkan untuk sebagian besar trader, dana terbatas, membeli saham juga harus milih-milih. Apabila kita asal entry, dana tertahan, kita cuma bisa melihat apabila saham lain naik. Karena itu saya selalu menjelaskan untuk yang garis dekat dengan garis EMA 50 atau 150, tunggu break dulu, atau tunggu rebound dari daerah support baru kita entry. Sekarang kita coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan sedikit distribusi pada kenaikan hari ini. Sedangkan dari data pergerakan asing bisa kita lihat asing masih terus melakukan akumulasi pada saham Antam. Ini alasan saya menyarankan untuk perhatikan terus pergerakan saham Antam. Karena asing dalam 1 minggu ini terus melakukan akumulasi. Dan selalu saya jelaskan juga, bandarmologi atau pergerakan bandar dan asing bukan alasan utama kita untuk entry. Bukan berarti asing beli, kita ikutan beli. Karena fokus utama saya tetap technical. Selama technical belum ada tanda-tanda untuk entry, jangan entry dulu. Kan coba kita lihat selama seminggu ini asing terus melakukan akumulasi, tapi harga tidak naik. Jadi paling aman tunggu garis EMA 50 sudah break, disertai adanya akumulasi, teman-teman boleh entry karena ada peluang untuk naik menuju resisten kuat berikutnya di garis EMA 150 di sekitar harga 650 sampai 660. Jadi ingat, untuk teman-teman yang belum entry, perhatikan terus saja saham ini karena peluang untuk break dari resisten di EMA 50 masih sangat besar. Sedangkan untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham Antam di harga bawah, saat ini masih sangat layak untuk di hold.
Selanjutnya saya akan menganalisa saham PTBA. Saham PTBA pada perdagangan hari ini ditutup naik 6% lebih ke harga 2040. Bisa kita perhatikan di grafik, kenaikan tinggi hari ini membuat PTBA berhasil naik di atas garis EMA 50. Tapi selalu saya jelaskan juga ke teman-teman, kenaikan ini bukan berarti garis EMA 50 telah terlewati, karena candle masih berada di dalam garis EMA 50. Ini saya kasih contoh. Saat ini juga terlihat candle sudah berhasil naik di atas garis EMA 50, tapi keesokan harinya masih turun dan terkonfirmasi belum break. Di sini juga sama, berhasil naik di atas garis EMA 50 tetapi belum break. Ya, di sini juga sama dan di sini juga sama. Jadi ini masih belum terkonfirmasi break. Jadi walaupun naik tinggi, jangan langsung kita ambil kesimpulan resisten kuat ini telah terlewati. Karena memang resisten di EMA 50 ini merupakan resisten yang sangat kuat. Karena kita lihat 1, 2, 3, 4 kali PTBA telah gagal break dari resisten ini. Garis EMA CD bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 6% ini. Dari data yang kita dapat bisa kita lihat bandar malah tidak melakukan akumulasi maupun distribusi. Jadi hanya terlihat lempar-lempar barang tanpa adanya akumulasi. Padahal kenaikan tinggi ini 6% lebih. Jadi kenaikan ini sangat tinggi, tapi tidak terlihat adanya akumulasi. Sedangkan dari data pergerakan asing bisa kita lihat asing malah terus melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat ini sebenarnya PTBA hanya akan naik sementara. Jadi besok atau 2 hari lagi kemungkinan besar PTBA akan turun kembali. Jadi untuk teman-teman yang hari ini berhasil membeli saham PTBA, sebaiknya amati terus pergerakan saham PTBA 1-2 hari ke depan. Peluang untuk naik menuju harga 2150 masih ada, tetapi apabila saat menyentuh atau mendekati harga ini mulai turun, sebaiknya take profit. Sedangkan untuk teman-teman yang ingin entry membeli saham PTBA saat ini, sebaiknya jangan entry dulu. Pertama, karena kenaikan hari ini sudah lumayan tinggi. Dan kedua, tidak terlihat adanya akumulasi. Jadi kemungkinan besar ini jebakan oleh bandar. Berikutnya saya menganalisa saham ASII. Saham ASII pada perdagangan hari ini ditutup naik 9% lebih ke harga 4.330. Bisa kita perhatikan di grafik setelah sebelumnya bergerak sideways. Jika kita lihat dari bulan April sampai saat ini, hari ini ASI telah berhasil naik di atas garis EMA 50. Dan garis EMA CD jika kita lihat masih terus mengalami kenaikan. Sekarang kita akan coba pelajari dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan tinggi ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar hari ini melakukan akumulasi dalam jumlah besar. Dan asing juga terlihat melakukan akumulasi dalam jumlah besar. Jadi sudah bisa lihat bedanya dengan saham PTBA tadi. Tadi PTBA naik 6% lebih tetapi bandar tidak melakukan akumulasi. Sedangkan asing malah melakukan distribusi. Sebaliknya untuk saham ASI naiknya tinggi tapi bandar dan asing melakukan akumulasi dalam jumlah besar. Jadi dari data yang kita dapat sebenarnya ASI berpeluang untuk melanjutkan kenaikan menuju target terdekat di harga 5.000 di sekitar daerah sini. Jadi untuk teman-teman yang hari ini berhasil membeli saham ASI, apabila ingin hold untuk jangka panjang selama masih bertahan di atas daerah support di EMA 50, saham ini masih sangat layak untuk diinvestasikan. Tapi untuk take profit, sudah boleh take profit apabila saat mendekati harga 5.000, ASI mulai turun kembali. Setelah itu teman-teman tunggu kembali di sekitar daerah support di EMA 50. Saat turun menyentuh garis EMA 50, ASI mulai rebound, teman-teman baru entry kembali. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, bisa amati pergerakan saham ASI pada keesokan harinya. Jadi besok teman-teman lihat apabila ASI masih melanjutkan kenaikan, teman-teman boleh entry. Tapi tetap ingat, apabila saat mendekati atau menyentuh harga 5.000 ASI mulai turun, sebaiknya take profit dulu. Karena kenaikan hari ini sudah lumayan tinggi. Biasa akan terkena profit taking sementara.
Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham HMSP. Saham HMSP pada perdagangan hari ini ditutup naik hampir 8% ke harga 1910. Bisa kita perhatikan di grafik, saat ini HMSP telah dekat dengan resisten kuatnya di EMA 150. Saham HMSP telah saya analisa minggu lalu pada video berikut ini. Di video itu saya sudah menjelaskan HMSP dalam 1 minggu ke depan berpeluang untuk naik menyentuh garis resisten di EMA 150. Dan HMSP layak untuk kita amati karena asing masih terus melakukan akumulasi, dan secara tren jika kita lihat HMSP sudah mulai bergerak naik. Jadi apabila kita lihat untuk tren jangka panjang, setelah sebelumnya bergerak downtrend menembus support di EMA 50 mulai turun, tapi saat menyentuh harga 1100 terjadi reversal trend, dan saat ini sudah break dari resisten di EMA 50 dan dekat dengan resisten di EMA 150. Jadi apabila HMSP berhasil break dari resisten kuat ini, maka HMSP akan sangat uptrend untuk kedepannya. Tapi selama masih gagal break, HMSP masih akan bergerak sideways dan masih ada peluang untuk turun kembali menuju garis EMA 50. Garis EMA CD bisa kita lihat hari ini masih melanjutkan kenaikan. Dan minggu ini HMSP akan membagikan dividen dengan jumlah yang lumayan besar, 119 per lembar. Jadi ini membuat HMSP terus mengalami kenaikan minggu ini. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham HMSP di harga bawah, hati-hati terkena dividen trap dalam 1 minggu ke depan. Sekarang kita coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan tinggi hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan akumulasi pada kenaikan hari ini. Dan dari data pergerakan asing bisa kita lihat 2 minggu ini asing terus melakukan akumulasi. Jadi akumulasi yang dilakukan ini dan peluang untuk break dari resisten di EMA 150 masih sangat besar. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham HMSP di harga bawah atau di sekitar garis EMA 50, hold saja terus. Saat menjelang pembagian dividen, apabila teman-teman mau take profit silakan, atau 1 hari setelah pembagian dividen ternyata turun tajam, teman-teman mau take profit juga boleh. Tetapi untuk teman-teman yang merasa ingin investasi pada saham HMSP saat ini, apabila teman-teman telah berhasil membeli saham HMSP di bawah harga 1.500 atau dekat dengan garis EMA 50 ini, saat ini masih sangat layak untuk di hold. Karena untuk investasi menurut saya masih bagus karena secara tren saat ini mulai bergerak naik. Tapi ingat, apabila mau take profit, bisa take profit saat menjelang pembagian dividen di tanggal 29 atau 28, saya agak lupa, atau 1 hari setelah pencatatan pembagian dividen. Jadi setelah charm date-nya, setelah 1 hari setelah charm date, apabila terlihat langsung ARB atau turun lumayan tajam, teman-teman boleh take profit. Setelah itu tunggu kembali di garis EMA 150 atau di EMA 50. Satu rebound baru teman-teman entry kembali. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.